Alhamdulillah, anak-anak pada saat ini bisa bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Anak-anak dalam keadaan sehat, masuk semua ya. Alhamdulillah. Kita pada hari ini belajar pada bab 4 tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru ya. Adab terhadap orang tua sudah kan? Sudah? Belum ya? Sekarang kita belajar tentang adab terhadap orang tua. Di dalam modulnya anak-anak itu ada sebuah gambar. Ada gambarnya ya. Kalau Pak Ali menafsirkan ya, dari gambar itu ada gambarnya seorang anak, ada gambarnya seorang ayah ya. Di mana anak dan ayah di situ menunjukkan tata krama yang baik terhadap orang tuanya. Adab terhadap orang tua ya, antara lain satu, mencintai dan sayang kepada orang tua. Anak-anak harus bersyukur karena anak-anak masih ditunggu dan anak-anak masih bisa ya ketemu dengan orang tua ya. Kesempatan ini harus anak-anak betul-betul dilakukan dengan yang sebaik-baiknya ya. Kesempatan kita mencintai orang tua, kesempatan kita sayang kepada kedua orang tua. Kalau anak-anak itu sayang dan mencintai kedua orang tuanya, pasti anak-anaknya akan menjadi anak yang soleh kalau laki-laki, solihah kalau perempuan. Kalau kita cinta dan sayang kepada orang tua, otomatis kita tidak akan berani dengan orang tua. Ya, paham ya? Otomatis kita tidak akan berani dan kita akan menerima apapun yang diberikan oleh orang tua. Nah, itu jika ada anak-anak yang belum bisa mencintai dan belum bisa sayang kepada orang tua sepenuhnya, dari sekarang belajar. Karena sayang itu perlu belajar. Karena cinta kepada orang tua perlu belajar. Ada kalanya orang tua itu menjadi teman kita. Ada kalanya orang tua menjadi guru kita. Ada kalanya orang tua menjadi curhatan kita, ya. Yang kedua, menaati keduanya. Ya. Saya yakin karena anak-anak adalah anak-anak santri yang notabene seorang santri itu adalah dididik untuk menjadi anak-anak yang soleh kalau laki-laki, solihah kalau perempuan. Menaati orang tua. Kita harus taat apapun yang orang tua perintahkan. Ya. Harus taat apapun yang orang tua perintah, baik itu perintah jelek pun harus kita lakukan. Tapi tidak titik jelek kita lakukan. Kita melakukan dalam rangka menghormatinya. Contohnya ketika Nabi Ibrahim disuruh orang tuanya menjual berhala. Nabi Ibrahim menolak apa menerima?
Karena taatnya Nabi Ibrahim kepada orang tua, Nabi Ibrahim menerima, tapi jualannya bagaimana? Berhala, siapa yang mau beli, berhala tidak bermanfaat. Ya tidak ada yang membeli. Tetapi Nabi Ibrahim tadi tidak menolak perintah orang tua. Saya yakin anak-anak di sini, Pak Ali juga pasti pernah menolak perintah orang tua. Makanya kita harus belajar. Kita harus belajar menaati perintah orang tua, ya. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak akan bisa. Kelihatannya itu mudah, tapi sulit loh ya. Pada posisi-posisi tertentu itu sulit. Posisi apa Pak kira-kira? Ketika anak-anak senang dengan suatu kegiatan, anak-anak diminta orang tua melakukan sesuatu. Kira-kira perintah orang tua yang kamu dulukan atau kegiatanmu yang kamu dulukan? Saya tanya, kegiatan. Sebenarnya itu keliru. Harus orang tua dulu baru kegiatan. Ya. Makanya itu perlu dilatih. Kita taat itu perlu latihan. Taat perlu siapapun itu orangnya. Siapapun posisinya. Ya. Di situ diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 15. Ada ya di situ ya? Ya udah, saya lanjutkan langsung. Menanggung dan menafkahi orang tua. Ya, ini tugasnya anak-anak. Zaman sekarang, ini semoga tidak terjadi pada anak-anak. Zaman sekarang ada beberapa anak, biasanya anak-anak seperti itu tidak dilatar belakangi dari pendidikan agama yang baik. Ketika dia sudah kaya, atau ketika orang tuanya sudah tidak memiliki apa-apa, orang tuanya sudah ibaratnya sudah tidak bisa apa-apa, sudah hanya ada di tempat tidur, perlu perawatan yang intensif, itu malah dia tinggalkan. Ya, itu saya pernah melihat di berita seperti itu. Semoga tidak terjadi pada anak-anak. Karena orang tua ini adalah luar biasa di hadapan anaknya dan di hadapan siapapun. Kamu bisa sukses, kamu bisa pandai, kamu bisa apapun karena orang tua. Tanpa orang tua kamu tidak ada. Beruntung kamu punya orang tua yang orang tua tadi mendidik anak-anak pada pendidikan agama Islam yang mendalam. Di pondok ini termasuk pendidikan agama Islam yang mendalam, tidak seperti di pendidikan luar, ya. Yaitu menaati keduanya, menanggung dan menafkahi orang tua. Ya, kita menanggung menafkahi orang tua ya semampu kita, semaksimal kita, ya. Semaksimal kita bisa, ya. Kalau kita bisa menanggung menafkahi orang tua, ya, orang tua pasti akan merasa senang. Itu aja kalau dihitung pahalanya itu belum seberapa. Dengan orang tua membesarkan kamu dari kamu lahir pertama melihat alam dunia sampai kamu dewasa, sampai kamu meninggal, itu pahala kamu, balas jasanya anak-anak itu tidak ada apa-apanya. Sekarang saya tanya, ya, apakah anak-anak pernah menunggui orang tuanya atau hendak tidur ketika orang tuanya memerlukan anak-anak? Ya, padahal anak-anak di waktu kecil siapa yang
menunggui kamu. Kamu sakit sedikit saja, orang tuanya sudah bingung, tidak karu-karu, ke bidan mana-mana, ya enggak? Ke dokter mana-mana. Enggak punya apapun dicarikan sampai punya. Nah, bayangkan. Kalau anak-anak membayangkan seperti itu, pastinya anak-anak tidak akan berani dengan orang tua. Paham ya? Paham ya? Ini wajah-wajah ini pasti pernah menolak perintah orang tua. Kalau kamu diperintah orang tua, apa yang paling sampaikan itu ingat-ingat. Pernahkah saya berjasa dengan orang tua? Jasa saya ini dengan jasanya orang tua ke saya banyak mana? Nah, kalau kamu itu pertimbangkan, pasti anak-anak akan nurut dengan orang apapun yang terjadi, ya. Kemudian itu diterangkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian setelah itu menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tua dengan perbuatan dan ucapannya. Nah, itu tidak bisa dideteksi. Orang tua bisa menjaga perasaannya, membuat ridho ucapan dan perbuatannya. Caranya bagaimana? Ya, menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati orang tua. Biarpun itu ya mudah, biarpun itu kecil. Sekecil apapun jika orang tua kita sakit, berarti kita termasuk belum bisa menjaga perasaan orang tua. Contohnya, Mbak, kamu kan di pondok pesantren. Sekarang kamu pulang. Mbak, tolong Mbak, ini Ibu sakit, tolong Bu berikan obat. Wah, saya mau belajar, Bu. Ini saya ada teman yang datang. Itu salah satu tanda anak-anak tidak bisa menjaga perasaan orang tua. Paling mudah anak-anak di pondok pesantren, laki-laki baik perempuan. Keadaan orang tua ekonominya mulai menurun. Padahal anak-anak menginginkan uang saku sama seperti biasanya, umpama 300 gitu ya. Orang tuanya bisanya ngasih 100. Ya harus diterima. Harus dicukupkan. Bagaimana? Ya puasa. Kita harus berlatih tirakat. Itu namanya kita menjaga perasaan dan ridhonya orang tua. Ya Bu, ya Pak, ini semoga uang 100 ini akan saya cukupkan dan semoga uang ini menjadi uang yang berkah. Seperti itu. Jadi pada umumnya seperti itu apa tidak? Enggak, apa betul? Betul. Ketika anak-anak disambangi, ketika saya lirik sedikit gitu aja, dikasih gambar uang merah saja kurang kira-kira. Ada yang minta, ada beberapa anak itu saya tahu. Gila tak? Kasih sangu. Tambahilah. Ya ada kira-kira. Pernah enggak seperti itu? Buatan apa? Ya, pasti pernah. Dan mungkin itu kamu lakukan terus menerus. Lah itu mulai sekarang dicoba. Apa pemberian orang tua kamu terima apa adanya. Umpama kamu ada pembayaran yang banyak. Ya. Orang tua belum begitu punya, ya jangan dipaksa. Ya, uang sakumu yang kamu potong untuk nyicil bayar. Ya. Umpama kamu uang saku 300, kamu potong jadi 100 kamu untuk apa? Enggak, yang 100 untuk kegiatan kamu 1 bulan, 200 ini kamu untuk bayar tadi. Jangan semua itu kamu tanggungkan kepada orang. Kalau kamu bisa seperti itu, kamu akan jadi anak-anak yang solihah. Untuk laki-laki yang soleh, ilmunya dipastikan bermanfaat. Karena itu sulit, itu tidak mudah. Kenapa Pak Ali bisa memastikan ilmu bermanfaat? Karena itu sulit. Karena perasaan itu di dalam. Ridho orang tua kita tidak tahu. Iya enggak? Pernah kita tahu ridho orang tua? Enggak pernah. Pernah kita tahu perasaan orang tua?
Enggak tahu. Kelihatannya orang tua di depan kita itu indah, di depan kita itu sayang, tapi bagaimana hatinya? Tahu tidak kita? Enggak tahu. Dengan enaknya anak-anaknya yang di pondok pesantren, Pak Bu sangune ku iya ndak. Kemudian menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tua dengan perbuatan dan ucapan. Terus tidak memanggil orang tua dengan namanya. Jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi, segera minta maaf. Jangan sampai orang tua kamu panggil dengan namanya. Coba siapa yang pernah ngacung? Jujur saja, tidak apa-apa. Ya. Semoga tidak pernah terjadi. Kalau pernah terjadi, segera minta maaf itu. Umpama Pak Joko kamu panggil dengan Jok. Iya. Pak Ali juga pernah itu melihat seperti itu. Ketika saya main di mana ini. Ya saya diam saja. Ya. Ketika saya mengingatkan nanti akan terjadi sesuatu. Nah itu tidak boleh. Karena apa? Karena setiap orang tua di depan anaknya itu berusaha dia senang, ya enggak kira-kira? Berusaha dia baik. Tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahului dalam berjalan. Nah, itu loh. Yang sulit itu. Ketika duduk seperti ini, orang tua dan anak harus orang tua dulu baru anaknya. Umumnya anaknya dulu baru orang. Ya enggak? Ketika kamu hari raya Idul Fitri, bapaknya mau pulang dari kita bersilaturahmi. Kamu berdiri dulu apa bapakmu dulu, saya tanya? Betul. Anaknya dulu. Harusnya bapak dan ibunya dulu. Oh, kamu dulu. Salaman dulu. Ya enggak? Ya, itu enggak boleh ya. Sekarang sudah tahu, coba diperbaiki. Itu harus diperbaiki. Nah, karena belajar itu memperbaiki yang salah. Ya, memperbaiki yang belum baik menjadi baik. Nah, itu namanya belajar. Kemudian tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Ini khusus laki-laki. Ini tidak untuk perempuan. Ya. Karena apa? Karena anak laki-laki itu adalah miliknya orang tua. Anak perempuan ketika orang perempuan sudah beristri, itu anak perempuan miliknya laki. Ada suatu kisah, seorang istri, ibunya meninggal dunia. Ibunya meninggal, kebetulan suaminya pergi dari rumah untuk kerja. Suaminya ditelepon tidak bisa. Dia seorang istri tadi dijemput saudaranya. Hei Mbak Silva, ibu sekarang sakit berat. Silahkan pulang. Ibu selalu menanyakannya, merindukannya. Silva ini bingung ini. Telepon suaminya tidak bisa. Umpama telepon suaminya pasti diizinkan. Umpama bisa. Karena tidak bisa. Karena dia seorang santri yang baik, yang taat. Dia tidak berani keluar rumah. Besoknya lagi datang, ibumu ini sudah sakaratul maut. Besoknya lagi, hari ketiga, ibumu sudah meninggalkan dunia. Kira-kira kalau kamu seperti itu, langsung melayu apa menunggu izin dari suaminya? Langsung melayu. Iya enggak kira-kira? Padahal itu salah. Nah, hari ketiga meninggal, Silva tadi tidak berani menemui ibunya, menghormati ibunya dalam penghormatan terakhir. Besok 3 harinya suaminya datang dengan gelisah, dengan dia susahnya yang luar biasa, dia minta maaf, dia mohon izin. Hanya diberikan izin sama suaminya. Dia ke sana, ibunya sudah
di alam barzah. Ketika di alam barzah, ibunya mulia. Kenapa kira-kira? Tahu enggak? Ibunya mulia tadi gara-gara taatnya anak yang solihah tadi kepada suaminya. Secara langsung, anak tadi kan termasuk anak durhaka karena dia tidak menghadiri penghormatan ibunya. Tapi karena anak perempuan tadi itu taat betul kepada suaminya. Karena anak perempuan setelah bersuami itu harus izin suaminya kemana? Sebelum diizinkan dia tidak bisa pergi dari rumah. Ya. Karena itu Allah memberikan kenikmatan yang mulia di dalam alam. Dan Allah memberikan pengampunan yang luar biasa. Ibunya jadi ibu yang hebat dan ibu yang derajatnya tinggi di hadapan Allah. Karena anak yang solih. Ya ada. Itu sulit apa mudah kira-kira? Makanya jadi anak soleh itu tidak mudah. Kelihatannya kamu pakai peci belum tentu jadi anak soleh. Makanya di anak soleh itu adalah harus peci harus dipakai terus ketika belajar, ya. Harus disiplin ketika belajar, ya. Kemudian mendoakan keduanya baik mereka masih hidup dan sudah wafat. Karena anak-anak santri sudah pintar berdoa. Ya, Allahumma firli wali walidayya wa bayani saghira. Ya, itu doanya. Ya. Karena apa? Karena di dalam ya yang nomor 8 tadi, ya. Itu ada hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perlu saya baca karena ini ya. Idza matal insanu qata'al anhu amaluhu illa min salasin illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u. Ini uang sakunya itu ini. Apabila seseorang meninggal maka putuslah semuanya. Tinggal apanya? Tinggal sedekah jariyahnya, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang Pak Ali seperti ini itu dalam rangka Pak Ali belajar menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat di hadapannya Allah. Dan anak-anak belajar seperti ini itu semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ya. Tapi harus taat, baik taat aturan, mau taat orang tua. Berbuat baik kepada kawan-kawan, orang tua, setelah orang tua telah wafat, kita bersilaturahim dengan kawan-kawan orang tua kita. Tidak mencaci maki kedua orang tua, ya. Tidak mencaci maki kedua orang tua. Tidak mengeraskan suara melebihi suara orang tua demi sopan santun terhadap mereka. Kalau ada orang tua kita tidak boleh suaranya keras-keras, kita haluskan. Biarpun kita tidak cocok dengan orang, kita haluskan. Kita baik. Kita tidak boleh menunjukkan sesuatu di hadapan orang tua dengan orang tua tidak senang kepada kita. Kemudian menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak, ya, jawaban yang baik. Silva, kira-kira, mama ada namanya Silva, tidak tahu saya. Silva atau Joni, apa Joko, ya. Joko, sekarang di mana? Di sini, Bu. Ya, tidak kira-kira. Dihaluskan. Biarpun kalau kamu bicara sendiri ya luar biasa kerasnya itu. Ya. Bersikaplah rendah hati dengan dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Seperti melayani mereka, menyuapi makan dengan tangannya bila keduanya tidak mampu. Biasanya orang tua sakit, orang tua sudah tua renta, orang tua sudah tidak mampu apa-apa. Ya kita sebagai anaknya ya harus segera kita
bersikap rendah hati kepada orang tua. Segera merawatnya. Tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada keduanya maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya. Tidak boleh kamu tunjukkan kebaikanmu di hadapan orang tua. Contohnya apa? Dulu saya pernah mengajak orang tua saya jalan-jalan. Tidak boleh. Anggap saja kamu tidak punya kebaikan apapun di hadapan orang. Umpama punya, kebaikanmu lebih sedikit daripada kebaikannya orang tua kepada anaknya. Paham ya? Janganlah memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut kepada keduanya. Kalau kita belajar, insya Allah mampu. Semampu-mampu kita. Semampu-mampu, tanpa belajar kita tidak bisa. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bawa manfaat, ya. Anak-anak jadi anak-anak yang baik, ya. Anak-anak yang mungkin belum paham, yang sulit memahami, semoga diberikan pemahaman oleh Allah dan pemahaman yang baik dalam memahami materi. Dan anak-anak yang sudah bisa memahami, semoga terus-menerus diberikan pemahaman oleh Allah, ya. Dan akhlaknya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.